kabar nih? Semoga baik-baik ya. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 10, yaitu mengenai tentang fungi atau jamur. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas itu yang pertama pengertian jamur, yang kedua ciri-ciri jamur, ketiga klasifikasi jamur, keempat manfaat jamur bagi manusia. Sebelum itu kakak mau nanya, apa sih jamur itu? Ya, ada yang tahu ya? Oke, kita bahas ya. Jamur adalah sekelompok makhluk hidup tersendiri yang menduduki regnum sama dengan plantae dan animalia. Jamur bukan tumbuhan, bukan pula binatang. Yang kedua, apa sih ciri-ciri jamur itu? Oke. Nah, ciri-ciri jamur secara umum yaitu yang pertama, tipe sel eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Yang kedua, tubuhnya ada yang bersel satu dan ada yang besar banyak. Yang ketiga, dinding sel terbentuk dari kitin dan glukan. Keempat, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof atau saprofit, parasit, dan simbiosis. Yang kelima, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati atau tilopita. Yang keenam, tubuhnya tersusun dari benang yang disebut hifa. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga tentang klasifikasi fungi atau jamur. Nah, fungi itu dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan cara pembentukan spora mereka. Masing-masing divisi ini juga memiliki cara khas dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya adik-adik lebih kenal dengan keempat divisi dari kingdom fungi tersebut, kakak akan bahas satu persatu di bawah ini ya. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota adalah divisi fungi yang pembentukan sporanya berasal dari dua sel yang berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai sporangiospora. Dan hifa atau benang jamur pada Zygomicota tidak memiliki septa atau sekat pembatas pada hifa. Zygomicota biasanya hidup di habitat daratan atau jamur terestrial atau sporofit, yaitu jamur pelapuk atau tinggal pada inang yang sudah mati, pada makanan atau pada sisa tumbuhan dan hewan, parasit pada manusia dan tumbuhan. Apa sih ciri-ciri Zygomicota? Yang pertama, memiliki hifa yang tidak bersekat atau tidak ada septa dan memiliki beberapa inti keonositik. Yang kedua, dinding sel pada jamur Zygomicota mengandung zat kitin. Yang ketiga, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang keempat, tidak mempunyai tubuh buah. Nah, kita masuk pada contoh jamur yang termasuk dalam divisi Zygomicota di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rhizopus stolonifer adalah jamur pada roti basi. Yang kedua, Mouchure hiemalis, jamur yang berguna untuk fermentasi pada susu kedelai. Yang ketiga, Beauveria bassiana, yaitu jamur yang
dapat menjangkit tubuh serangga atau hama. Yang keempat, Mucur mucedo, yaitu jamur yang hidup sebagai parofit pada tumbuhan dan hewan mati atau kotoran. Nah, sekarang kita masuk pada divisi yang kedua, yaitu Asimicota. Asimicota atau disebut juga sebagai sak fungi dan memiliki nama lain jamur kantung. Divisi ini merupakan divisi jamur yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora dan bereproduksi aseksual terjadi dengan caconidiospora. Jamur yang masuk divisi ini adalah jamur yang memiliki sifat yang berserakat, sedangkan habitat Asimicota biasanya ada di datar hutan yang berhumus tebal. Nah, apa sih ciri-ciri jamur Asimicota? Yang pertama, menghasilkan ascospora pada reproduksi generatif atau seksual. Yang kedua, memiliki talus uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, memiliki hifa yang berserakat dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. Yang keempat, dinding hifa diperkuat hingga selulosa dan bersifat heterokariotik. Yang kelima, reproduksi vegetatif atau aseksual dengan memperbanyak conidia, spora, tunas, dan fragmentasi. Yang keenam, reproduksi generatif dengan konjugasi yang digunakan untuk membentuk ascospora di dalam ascus. Ascus biasanya disebut dalam tubuh buah dinamakan ascocap atau ascoma. Nah, berikut ini adalah contoh jamur yang termasuk dalam divisi Asimicota di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur yang berfungsi sebagai ragi pada proses pembuatan roti. Yang kedua, Penicillium mutatum dan Penicillium caesogenum sebagai antibiotik. Yang ketiga, Neurospora scrassa sebagai jamur pembuat oncom. Yang keempat, Tuber melanosporum atau jamur trupe yang bisa dimakan dan berharga mahal. Kita masuk pada divisi yang ketiga, yaitu Basidimicota. Basidimicota pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Pada divisi ini, sebagian besar jenis jamurnya hidup sebagai parasit, meskipun ada juga yang parofit. Reproduksi seksual Basidimicota terjadi dengan Basidiospora, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan conidia, tunas, atau fragmentasi. Nah, apa sih ciri-ciri Basidimicota? Yang pertama, memiliki hifa yang berserakat dan berinti haploid atau hanya memiliki satu set kromosom atau setengah jumlah set normal kromosom 2. Yang kedua, memiliki tubuh buah yang terdiri dari batang dan tudung dan berbentuk seperti payung. Yang ketiga, melakukan reproduksi secara seksual generatif dan aseksual vegetatif. Yang keempat, memiliki 3 macam miselium, yaitu miselium primer atau berinti 1, miselium sekunder atau berinti 2, dan miselium tersier atau terdiri dari miselium sekunder yang membentuk jaringan teratur dan menghasilkan Basidiospora. Nah, contoh jamur yang termasuk dalam divisi Basidimicota lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Auricularia pulchrica, yaitu jamur kuping yang bisa dimakan. Yang kedua, Pulverilia fulvacea atau jamur
merang yang juga bisa dimakan. Yang ketiga, Ganoderma aplanatum atau jamur kayu. Yang keempat, Puccinia arasidis yaitu jamur parasit pada tanaman kacang. Yang kelima, Amanita muscaria jamur beracun. Kita masuk pada divisi yang keempat, yaitu Deuteromycota. Deuteromycota atau jamur tidak sempurna disebut demikian karena jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Di antara semua divisi fungi, yang paling dekat dengan Deuteromycota adalah Asimycota. Beberapa spesies seperti Aspergillus yang dulu diklasifikasikan sebagai jamur tidak sempurna kini diklasifikasikan dalam divisi Asimycota. Nah, apa sih ciri-ciri Deuteromycota? Pertama, memiliki hifah yang berserakat dan mengandung zat kitin. Yang kedua, membentuk spora dan konidia dengan reproduksi aseksual atau vegetatif. Yang ketiga, bersifat sporofit pada bahan organik dan bersifat parasit pada tanaman-tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Yang keempat, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Contoh jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota adalah sebagai berikut. Yang pertama, Melasjasia furfur yaitu jamur penyebab panu. Yang kedua, Epidomicaton floccosum yaitu jamur penyebab kutu air. Yang ketiga, Helminthosporium orgea yaitu jamur penyebab noda hitam pada daun, buah, dan merusak kecambah. Yang keempat, Epidomicaton floccosum yaitu jamur penyebab penyakit kaki atlet. Apa sih manfaat fungi jamur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, meskipun beberapa jamur adalah parasit dan merugikan manusia maupun makhluk hidup lain, pada dasarnya kehidupan tidak bisa lepas dari pekerjaan para jamur ini. Secara garis besar, jamur memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Ya, fungsi jamur yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Jamur dijadikan sebagai pilihan asupan gizi bagi orang-orang yang memiliki pola hidup vegetarian atau vegan. Meskipun fungi bukanlah tumbuhan, tapi fungi sudah pasti bukan hewan. Makanya jamur menjadi salah satu pilihan bahan makanan selain daging-dagingan. Selain itu, jamur juga dimanfaatkan untuk mengubah makanan menjadi jenis lain. Contohnya tape yang merupakan hasil fermentasi singkong dengan bantuan jamur mucur javanicus. Nah, yang kedua sebagai obat. Fungsi fungi yang kedua adalah sebagai obat-obatan bagi manusia. Contohnya adalah obat antibiotik penisilin yang dihasilkan dari jamur Penicillium caesogenum. Fungsi dari penisilin di tubuh manusia adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang membahayakan tubuh. Nah, yang ketiga, sebagai dekomposer. Fungsi fungi yang ketiga adalah sebagai dekomposer. Jamur adalah organisme yang berperan menjadi penguraian bahan organik pada sisa-sisa organisme yang sudah mati seperti daun kering, bangkai hewan, dan kotoran hewan. Bayangin kalau dunia ini nggak ada dekomposer kayak jamur. Mayat manusia dan hewan, sampah-sampah organik mulai dari daun hingga sisa makanan gak akan bisa terurai. Dan akhirnya dunia kita sekarang dipenuhi oleh sampah. Ya, adik-adik sudah paham mengenai pengertian jamur, ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur,
dan manfaat jamur bagi kehidupan manusia.